Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldo Berlidonia dan saya dari kelompok 4 Praktikum Algoritma dan Pemrograman. Di sini saya akan mengerjakan tugas bab 4 nomor 3, di mana kita membuat menu untuk deret bilangan sini 1 sampai 5. Terus kita masukkan pilihan kita, terus kita akan menginput seberapa banyak suku yang kita mau, seberapa banyak deret yang kita mau, kemudian programnya langsung mengeluarkan jumlah dari banyaknya suku yang telah kita input tadi, banyaknya deret yang telah kita input tadi. Langsung aja ke programnya. Di sini ada file header isStream sama cmet. IsStream itu fungsi cin, cout, dan endline. Untuk file header cmet itu fungsinya kayak power, sqrt. Nah, di sini saya menggunakan power atau perpangkatan, jadi saya menggunakan include cmet. Nah, di sini ada using namespace std. Ini maksudnya penggunaan fungsi otomatis dari std ini ya, biar tidak perlu menggunakan std lagi di sini. Terus ini fungsi utama dari program C++. Ini ada variabel pilihan sama jumlahnya sama dengan 0. Nah, sini kita langsung aja ya, ini kita menginput pilihan. Kita menginput pilihan kita. Jika pilihan kita itu sama dengan 1, kita inputnya 1, maka dia ke deret aritmatika kan. Nah, sini ini statement merupakan untuk statement mencari jumlah dari bilangan aritmatika. Pertama sesuai perintah ya. Kalau untuk aritmatika itu dia ke isi dulu variabel suku pertama. Suku pertama ini A, terus suku beda. Kebeda deh, kebeda. Beda tuh selisih dari suku pertama sama suku kedua sama suku pertama. Terus kita masukkan bedanya, terus di sini banyak sukunya N. Banyak sukunya, banyak sukunya, banyak banyak deretnya gitu. Nah, di sini merupakan perulangan untuk mencari jumlah dari deret aritmatika sebanyak suku N yang telah kita input N-nya tadi. Sini dimasukkan. Kenapa dia mulai dari 0? Nah, karena suku pertama itu kan A. Suku pertama itu kan A. Bukan nih. Kenapa dia diinput dari 0? Karena rumusnya itu A plus N-1 kali B. Tuh, paham ya? Kan rumusnya gitu, A plus N-1 dikali B. Nah, ketika kita mencari nilai suku pertama, berarti 1 dikurang 1, 0 kan? Makanya dia dimulai dari 0, itu N-1 ya. Oke, terus ini kan untuk nilai setiap suku. Nilai setiap sukunya akan dimasukkan ke jumlah, akan ditambah ke jumlah. Dan kalau kondisinya sudah tidak memenuhi, dia akan menginput jumlah di sini. Misal ya, misal, aduh lemot juga. Alah, nantilah. Oke, lanjut ya ke pilihan 2. Ke pilihan 2, jika dia masuk ke pilihan 2, jika dia bukan milih 1 tapi dia milih 2, dia akan melakukan statement yang ada di pilihan 2 ini. Nah, dia akan menginput nilai A, ini benar nilai A ini untuk suku pertama. Nilai R, variabel R untuk rasio, ini merupakan deret geometri ya. Terus di sini nilai N, banyaknya suku N. Nah, di sini kita melakukan untuk mencari jumlah dari setiap suku deret geometri. Nah, untuk setiap suku deret geometri itu, dia kayak gini rumusnya. Dari, jadi pangkatnya N-1 ya, pangkat N-1. Jadi A dikali, dikali rasio pangkat N-1. Itu, paham ya? Jadi kalau mau sama kayak yang ini tadi konsepnya, tapi beda rumusnya aja ya untuk jumlahnya. Jadi setiap suku akan dicari nilainya dan akan dijumlahkan masuk ke variabel jumlah. Sukunya sebanyak n, sebanyak i jadi sebanyak n ya, sebanyak n. Next, setelah ini kondisinya tidak terpenuhi lagi, dia akan keluar dan mengoutput jumlah yang telah dicari dalam perulangan tadi. Oke, lanjut. Jika pilihannya itu 3, maka dia akan uh, melakukan statement yang ada di dalam pilihan 3 ini, yaitu untuk mencari jumlah dari deret bilangan prima. Oke, langsung aja ya. Ke int n
Ini untuk variabelnya dulu, hitungnya diisi dengan 0, angkanya diisi dengan 2. Dan nanti kita akan menginput nilai n, variabel n, yang dimana variabel n ini untuk banyaknya deret dari bilangan prima. Nah, di sini kita mulai dengan while hitung kurang dari n. Maksud hitung ini, nanti hitung ini uh, angka 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 apa ya? Angka ang, kita cari kan. Nah, di sini nanti ada codingannya. Nah, kita cari bila bilangan itu merupakan bilangan prima, nanti dia akan masuk ke hitung. Kan deret bilangan prima nih. Berarti yaitu merupakan deret yang berisi bilangan prima sebanyak n yang kita input. Dia mulai dari 0, makanya dia kurang dari n. Jika dia 1, kurang dari sama dengan n. Itu. Bol prima. Nah, di sini kita anggap untuk bilangan pertama itu bilangan pertama ya, bilangan pertama itu merupakan prima ya, merupakan prima. Jadi di sini inisialisasinya dimulai dari 2. Dimulai dari 2 masuk ke perulangan ya, perulangan cuma batas ini. Nah, jadi inisialisasi atau dimulai dari 2. Terus di sini angka-angkanya tadi 2. Kenapa dimulai dari 2? Karena nanti gini, kita langsung masuk ke n-nya aja. Kita input misalkan input 2 ya. Input 2 berarti ini 2 ya. Berarti i-nya sama dengan 2. Ini 2, di sini 2, i-nya sama dengan 2. Terus dia akan di sini lakukan pengecekan apakah i kurang dari sama dengan angka plus dibagi 2, 2 dibagi 2 1 ya. Berarti dia nggak jalan nih. Ini salah, berarti dia nggak bisa nih di sini. Nggak jalan statementnya. Makanya dia keluar dari perulangan ini ke sini ya, berarti kalau keluar dari perulangannya. If prima, prima di sini dari nilainya benar. Nah, di sini kalau benar, maka dia akan melakukan statement di sini. Jumlah ada angka ini merupakan bilangan prima maksudnya. Jadi jumlah akan dimasukkan, jumlah variabel jumlah ini untuk menampung penjumlahan dari bilangan-bilangan prima yang telah didapatkan. Oke. Hitung ini maksudnya sudah ada bilangan prima 1 ditemukan gitu. Sampai n. Nah, jadi nanti hitungnya plus-plus. Nah, angkanya di sini ini lagi nambah. Angkanya nambah 1. Nanti yang dari tadinya 2 menjadi 3. Ini ke perulangan while ya. Naik sini dan 1 ya. Hitungnya dia tambah 1 jadi 1 di sini. Dia akan mengecek i sama dengan 2, i 3 bagi 2. Kalau pembagian integer dia bagi ya jadinya. Bagi integer, jadi dia dibulatkan ke bawah. Jadi 3 bagi 2 1. 3 bagi 2 1. Apakah 2 kurang dari sama dengan 1? Jawabannya tidak kan. Dia ke sini, dia menginput lagi. Ya, ini prima true. Di mana angka yang tadi 3. Berarti 3 tambah 2 5. Tuh. Oke, next. Dia masuk lagi di sini hitung. Udah keluar batas ya. Hitungnya jadi 2. Lebih dari n. Lanjut ke pilihan 4. Pilihan 4, jika kita memilih 4, itu untuk menghitung deret Fibonacci. Deret Fibonacci itu deret yang suku 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 selanjutnya itu merupakan penjumlahan dari 2 suku sebelumnya. Jadi dimulai dari 0 sama 1 yang pasti ya. Mulai dari 0 sama 1, 0, 1, suku berikutnya 1 tambah 0 jadi 1, dan seterusnya. Oke, di sini kita misal langsung aja ya. Misalkan kita input n ini 2. N ini 2. Terus kita inisialisasinya mulai dari 1 nih. Iterasinya mulai dari 1. Ini itu ya, kondisinya jalan ya. Dia langsung menjalankan statement ini, jumlahnya ditambah A. A ini kan udah jelas ya. A ini kan suku pertama. 0. Masukkan ke deret Fibonacci-nya. Masuk ke penjumlahan. Jadi jumlah sekarang itu 0. 0 tambah 0, 0. Dan C. C ini maksudnya tuh suku berikutnya. Suku berikutnya tuh suku yang setelah B tadi. Suku berik suku berikutnya tuh kan 2 suku yang suku berikutnya tuh kan
suku yang didapatkan dari dua suku sebelumnya yang dijumlahkan. Jadi suku sebelumnya itu A sama B di sini. Dapat suku C. Nah, ini dirubah nanti posisinya. Jadi yang tadinya bisa kayak gini, ini AB, ini C. Dirubah ke sini, ini jadi A, ini jadi B. Kayak gitu. Ini jadi A, ini jadi B di sini. Ini jadi A, ini jadi B. Variabel B, variabel C ini kosong lagi nanti. Tuh. Jadi makanya ini tadi 0, misalkan ini tadi 0, ini 1 kan. Ini sudah jadi A. Ini A1. Nah, makanya dia jumlahnya plus A. Sini jumlah ini jumlah sini, ini jumlah sini. Dia nyari ininya, variabel selanjutnya ini menggunakan C. Dan dia eh, jumlahkannya satu-satu dari sini. Nah, dia rubah, majuin nilai-nilainya. Gitu. Untuk mencari jumlahnya. Terus kalau sudah tidak memenuhi lagi, dia keluar cetak jumlah dari Fibonacci. Next step, kita ke pilihan 5. Jika pilihan 5 itu untuk bilangan berpangkat N. N pangkat N. Di 1 pangkat 1, 2 pangkat 2, N pangkat N. Nah, ini saya menggunakan power untuk mempersingkat sintak. Jadi kita langsung aja masukkan banyaknya deretnya. Dimulai dari perulangan pertama. Nah, jumlah itu langsung ya. Berarti kalau N pangkat N kan 1 pangkat 1, 2 pangkat 2. Dan di sini 1 kan. 1 pangkat 1. Bisa update lagi 2 pangkat 2. Sampai, ini kan sampai N. Jadi, nanti 4 pangkat 4 gitu. Misalkan kita input N yang 4, 4 pangkat 4. Nah, di sini kan ini untuk masing-masing suku ya. Untuk masing-masing suku nanti dijumlahkan ke variabel jumlah. Dimasukkan nilainya. Setelah tidak memenuhi lagi di sini, dia keluar dan mencetak jumlah. Oke, mungkin untuk langkah selanjutnya kita akan menjelaskan flowchart dari program tadi. Ini sedap ya flowchartnya. Berkali-kaliku. Dimulai dari start. Tadi pilihan ya. Nah, ini harusnya ke proses. Jadi agak salah tadi, agak rancu. Udah jauh, udah batas ini baru nyadar. Ini jumlah sama dengan 0. Pilihan, kita input pilihannya. Nah, jika pilihannya 1 tadi, kita menginput nilai A, B, sama N. Ini dimulai dari 0 sampai N-1 kan. Jika salah dia keluarin jumlah, jika tidak dia melakukan ini. Sampai kondisi di sini tidak itu lagi, dia ke F. Nah, tadi kan jika dia benar langsung N ya. Berarti langsung ke N ini. Tuh. Jika dia salah ini, dia ke pilihan 2. Pilihan 2 tadi menginput nilai A, R, sama N. Lihat di sini, ini perulangannya. Yang ini yang ada di dalam for tadi. For burung gitu ini. I sama dengan 0 to N min 1. Ini rumus mencari deret geometri tadi. Terus update I-nya, cek lagi sampai berulang-ulang sampai kondisi di sini tidak terpenuhi lagi dan mencetak jumlah. Keluar di sini ke N. Jika tidak dia ke salah, dia ke pilihan 3. Nah, ini agak beliku nih. Ini kan ini yang tadi ya. Hitungnya 0, angkanya 2 dan input N. Ini agak salah, harusnya ini ke proses hitung sama angkanya. Terus di sini, nah ini perulangan while. Ini perulangan while. Jika salah dia langsung itu output jumlah tadi. Jika benar dia akan, nah sini dia akan jadi prima itu sama dengan true ya. Nah, di sini masuk ke perulangan for. Dimulai dari 2 tuh angka sama dengan 2 dari angka sampai angka dibagi 2 di sini. Jika benar, maka dia akan mengecek apakah angka habis sisa bagi angka dengan itu sama dengan 0. Jika iya, maka prima sama dengan salah. Berarti bukan prima. Dan dia di sini break. Break berarti keluar dari perulangan. Kalau keluar dari perulangan, berarti di sini kan, di sini false. Dia keluar dari perulangan di sini. Berarti dia keluar juga set dari sini. Keluar di sini, dia ngecek apakah prima, prima. Prima tadi jika di sini false, dia ngecek sini false. Jadi ini nggak jalan. Ini nggak jalan. Oh iya, dia harusnya di sini tarik tarik di sini lagi, di sini, sini terus ini buat false. Set, set, set. Langsung ke sini nanti ya.
Ini true nih false-nya. Sini true, false ya. Oke. Terus, terus, oke. Jika ini masuk ke sini, berulangan ini lagi. Nah, jika ini salah, dia akan menjumlahkan ini. Hmm, menjumlahkan ini, lihat di sini lagi kondisinya. Jika, hmm, mana ya? Iya, benar. Jika ini salah, dia akan update I-nya, I plus plus. Ah, ya, jika dia salah, dia akan update I plus plus. Update, naik sini, cek. Langsung sini lagi. Eh, oke. Hmm? Jika dia salah, hmm, oke. Lanjut ya ke pilihan 4. Pilihan 4 input N tadi I1 to N sini masuk. Ya kayak yang di atas. Udahlah ya. Ini jika benar, ini salah nih. Jika salah. Terus ini langsung ke N set jumlahnya. Ini juga jumlahnya tadi langsung ke N set. Pilihan 5. Ini lebih mudah ya. N tinggal 1 to N. Ini rumus deret pangkat tadi I plus plus ini ulang 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 sampai salah kondisinya cetak jumlah sini. Jika dia bukan pilihan 5 juga, lebih dari 1 sampai 5 kan nggak ada untuk nulis error gitu atau gimana atau pilihan tidak valid kan nggak ada. Jadi dia langsung ke N tutup sini. Ya, tutup. Oke, selesai. Next, sedukatnya. Sedukatnya ini dalam bahasa Pascal. Variabel tadi ada pilihan jumlah variabel A, B, R, N, C itu integer prima tadi berian. Boleh dengan jumlah sama dengan 0 kita masukkan input pilihan satu sediat ya. Lu capek juga ngomong panjang. Puasa maaf ya. Mungkin bisa dilihat aja untuk sedukannya. Kering mulut rasanya. Gini, gini. Ini tadi jumlahnya ini cetak tutup skip 2. Ini dan geometri 3 hitung like kalau ada sama itu 5 angka mod mod 2 pas n prima jumlah angka sampai 5 tadi. Dah, mungkin itu saja untuk penjelasan nomor 3. Bila ada salah kata dan kurang dalam penyampaian, saya mohon maaf karena masih dalam tahap belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.